Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'd. Hadratil makarramin, para narasumber, saya kalau menyebut Kiai Halimi, kudu cabis menyebut Kiai ini soalnya. Jadi saya menyebut Akhi Muhammad Halimi Isamuddin Nanda Al-Faiz Sa'di, seorang seteja anggota IAA, saya hadir di sore hari Kak Dintoh. Ada Pangmanda Abdul Wafino dan para senior juga, mantan ketua IAA yang sedang aktif, para senior, pak junior, saya betul golong menjaki saja. Alhamdulillah dan gula syukurah dan gula merasa kehilangan kalau ada undangan ke IAA ini tidak hadir. Pasti saya sempatkan itu, karena saya sedang mencari tompona orang IAA lah kan itu. Ya, karena ingin menyampaikan sebetulnya pesan-pesan yang pernah dipesankan kepada saya, baik langsung maupun melalui pengalaman-pengalaman saya sehari-hari selama saya berbaur dengan masyayikh An-Nuqoyah. Saya sangat gembira yang pertama ketika acara ini direkam. Karena kalau salah ada yang mengoreksi. Kalau benar ini amal jariah saya. Nah, itu. Saya setiap pengajian walaupun hari-harinya di Lubangsa Utara minta supaya direkam dan di-share. Kalau ada kesalahannya ada yang mengoreksi. Dan mudah-mudahan menjadi amal jariah. Itu yang sangat penting. Terus yang kedua, ini lebat-lebat sekonek tidak apa-apa ya, 25 menit ya. Saya membawa catatan memang agak banyak sekali itu. Atau Pak Ampu pada kian begitu saja ya. Tanggolang itu. Insya Allah dari sisi otentisitas yang saya sampaikan kepada panjenengan saja sangat otentik. Karena saya satu-satunya komponya ke Ilyas yang paling lama diam bersama ke Ilyas. Itu satu. Yang bukan lahir pertama, yang lahir sebelum saya ya ayahnya ini. Lahir pertama, ke Sa'di, ke Hamdi, Amun Taban sebagainya. Terus yang masih ada sekarang Nyai Ummamah, istrinya ke Bashir itu. Itu juga komponya ke Ilyas. Jadi masih sepupu dengan saya beliau itu. Terus ke Abdul Wadud itu lahir. Cuma semuanya itu ada yang di Perenduan seperti ayahnya ini, ada di Kerancampaka seperti ke Hamdi dan sebagainya, ada di mana-mana. Sehingga paling lama saya dengan ke Ilyas sampai ke Ilyas wafat tahun 59. Nah, ini satu. Jadi dari sisi itu sangat otentik, tapi mungkin kadar otentisnya itu agak rendah sekian persen karena saya kunjapok sekejap dengan ke Ilyas itu. Malah saya yang ngasih nama saya ya ke Ilyas, yang ngasih nama adik saya Hanif juga ke Ilyas, yang ngasih nama ayahnya ini juga ke Ilyas semua. Itu yang kedua. Jadi yang saya sampaikan ini sekali lagi bukan riset ilmiah ya, tapi berdasarkan pengalaman. Mungkin kalau dari mahasiswa ada pertanyaan ilmiah apa enggak yang disampaikan ini, saya tidak penting gitu. Itu pengalaman saya, itu ilmiah atau tidak ya sudah wallahu a'lam. Itu pengalaman saya, insya Allah saya menyampaikan apa adanya. Nah, di samping itu saya berguru langsung kepada murid pertama Kiai Ilyas, Abah dan Umi, ibu saya dan ayah saya, ke Bashir, ke Isom. Itu guru saya langsung juga, seperti misalnya Pak Mawardi mungkin pernah berguru langsung, yang senior juga pernah berguru langsung. Saya termasuk
guru langsung dan berpengalaman langsung dengan mereka itu. Jadi tahu apa yang dibaca, tahu apa yang dilakukan, tahu apa yang di sehari-harinya saya insya Allah tahu. Dan sempat dikasih tahu oleh beliau, kalau mbahnya, jadi kalau umi itu bilang, mun embanah da iya. Kalau ayah saya bilang, mun ba kae da iya. Nah, itu. Jadi terus saya sehingga terngiang-ngiang apa yang disampaikan ibu dan ayah saya itu, apa yang pernah dialami oleh Ki Ilyas. Sampai waktu kakak saya meninggal, itu kakak saya itu meninggal lahir pada malam tanggal 12 Rabiul Awal, malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kakak saya itu cuma meninggal dan dikasih nama Muhammad, tafaulan bi Muhammadin katanya Ki Ilyas itu. Cuma sayang mati pada saat masih kecil. Ya, itu keberuntungan saya di sini. Karena saya berguru langsung kepada guru pertama Kiai Ilyas. Dan mungkin juga guru pertama Kiai Sajjad, karena saya tidak banyak dapat informasi tentang Kiai Sajjad, tentang Kiai Idris, tentang Kiai lain. Yang mau informasi ya dari sisi Kiai Ilyas saja. Nanti biar dilengkapi oleh Adinda ini dan Ananda, dilengkapi semuanya. Dari sisi Kiai Amir, Kiai Insom saya sangat sedikit informasi, tapi sudah saya kumpulkan. Misalnya saya nulis buku agak tebal sedikit, Mutiara An-Nukoyah, itu banyak di situ mutiara-mutiara yang dialami, yang disampaikan, yang didawuhkan oleh beliau dan seterusnya dan seterusnya. Nah, cuma keberuntungan saya ini juga ada ketidakberuntungan saya. Ada ketidakberuntungan. Ketidakberuntungannya karena saya ini bukan saya dikucilkan, tapi saya merasa terkucil loh gitu ya. Merasa tercelat, itu istilah saya. Karena mungkin salah satu faktor yang paling saya yakini itu karena saya memang tidak aktif dalam organisasi mainstream sama sekali. Dan tidak tertarik dengan semua organisasi ideologis, saya tidak tertarik. Mohon maaf ya. Organisasi apapun saya tidak tertarik ya. Alasan saya kenapa? Karena organisasi itu kebudayaan, dan kebudayaan itu sangat menekan. Saya tidak mau ditekan kebudayaan, hanya mau ditekan oleh agama, itu saja. Yaitu prinsip saya. Saya bukan tidak mau. Saya apresiasi semua organisasi, apresiasi. NU, Muhammadiyah, FPI, HTI, semua saya apresiasi. Cuma saya punya alat ukur sendiri. Alat ukur saya An-Nukoyah. An-Nukoyah bagi saya adalah madhab. Madhab. Karena dari segala-galanya sudah saya ukur. Ibadahnya saya ukur, pergaulan di masyarakat saya ukur, semuanya saya ukur. Malah saya membuat rumus yang kira-kira bisa dipakai untuk itu. Rumus yang saya gunakan adalah bahwa rumus kita ini sebagai masyarakat muslim, khususnya sebagai masyarakat An-Nukoyah adalah Alkitab was sunnah bifahmi salafil ummah. Kalau cuma Alkitab was sunnah tidak cukup, karena kita tidak mampu untuk memahami itu. Kiai-kiai sekarang tidak mampu untuk memahami Alkitab was sunnah itu tanpa melalui salafil ummah. Salafil ummah yang sudah kental, yang sudah jelas di wajah kita, yang sudah jelas namanya, yang sudah kita ikuti mulai dulu, seperti yang direkomendasi oleh Rasulullah adalah 3 itu. Khairul qurun qarni, sahabat, tabi'in, tabi'in. Yang tabi'in sudah jelas juga. Imamuna Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga saya ulang-ulang ini saya katakan bahwa mazhab kami adalah itu, mengikuti pemahaman Al-Quran hadis yang difahami menurut pemahaman salafil ummah. Para pendahulu kita, pada salaf kita, as-salaf as-sholihin. As-salaf as-sholihin itu. Ya mereka itu ya. Kalau ubudiyahnya ya Syafi'i yang memang sudah itu. Seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu pedoman saya. Sehingga itu sekaligus merupakan bantahan ketika ada berita tentang saya yang tidak sesuai dengan An-Nukoyah, itu hoax besar. Itu saja sudah. Mohon ditabayun. Kalau panci dengan mendengar berita tentang saya yang tidak sama dengan An-Nukoyah, itu adalah hoax besar. Big hoax.
Gitu. Ini mohon dicatat ini, mohon dicatat. Halo-halo yang luring, yang luar ring mohon dicatat juga ini. Baik yang dalam ring, yang daring mohon dicatat juga ini. Ya. Ini. Juga saya belajar agama dari beliau itu, belajar sholat, belajar doa dan seterusnya kepada mereka. Terus walaupun seperti itu, walaupun saya merasa terkucil atau dikucilkan, saya ada bukti-bukti bahwa saya betul-betul membela An-Nakoyah. Bukti pembelaan An-Nakoyah bisa dilihat dalam buku-buku saya. Antara lain ada buku Rumus-Rumus Cinta dan Tipu Daya, itu yang terbit terakhir kemarin. Ada juga buku Mutiara An-Nakoyah, ada juga buku Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu semuanya pembelaan saya terhadap An-Nakoyah. Gitu. Jadi kalau dilacak kurang lebih ya, walaupun tidak 100%, kata orang Jawa, walaupun tidak plak, saya ini mungkin adalah dari satu sisi saja, walaupun bukan 4 dimensi, 1 dimensi, saya juga salah satu potret An-Nakoyah. Benih saya ma pokok ayah, ya pokok saya jadi orang An-Nakoyah itu. Juga panjenengan kudu pokok jadi orang An-Nakoyah ini. Saya sangat-sangat pokok jadi orang An-Nakoyah itu. Ya. Seperti itu. Nah, terus kalau kita lihat masa An-Nakoyah ini kan ada masa transisi ya. Ada masa At-Ta'sis mulai tahun 1887. Ada juga masa At-Ta'kid kalau saya boleh membedakan itu. Mulai 1919, tahun 1919. Ada masa At-Tanwiyah mulai tahun 59. Nah, terus sampai sekarang ada masa At-Tatwir mulai tahun 2017. Itu kalau saya bagi. Sebab begini, para anggota yang saya muliakan, An-Nakoyah ini menurut saya ya, mencapai keemasannya adalah pada periode ketiga itu mencapai keemasannya, yaitu periodenya Ki Isom, Ki Bashir, Ki Amin sebagainya. Itu. Bagaimana kok saya mengatakan itu masa keemasan di zaman beliau itu? Karena tidak ada peristiwa atau kasus-kasus secara pandangan mata, secara pikiran, secara rasa tidak ada sama sekali. Artinya adem ayem pada masa beliau itu. Keadaannya sekolah berdiri, fakultas berdiri, semuanya berdiri, semua diapresiasi. Jadi masa beliau itu. Jadi mulai tahun 59 sampai meninggalnya Ki Waris tahun 1914. Itu masa yang sangat stabil menurut hemat saya itu. Jadi andai kata istilah yang masyhurah itu ya, andai kata pereng etempe itu tak kelak tekan ada. Istilahnya itu. Walaupun pereng etempe kalah tak kelak tekan ada di antara 9 kiai itu. Saya banyak tahu tentang Lubangsa. Lubangsa ini kan pernah diasuh oleh Ki Ilyas, Ki Bukhari, terus Ki Karai. Pernah diasuh oleh juga Ki Amir, ayah saya. Terus Ki Isomuddin, sampai terakhir sekarang Ki Waris. Jadi ayah saya walaupun jelek-jelek seperti itu, walaupun manton, lagi termasuk pengasuhan An-Nakoyah Lubangsa itu. Ya. Iya. Nah, makanya saya katakan tak celat gitu. Kalau Ki Isam ini kan sudah mantap sekali itu. Ki Amir juga seperti itu. Ya, karena memang dari pihak paternalistik memang lebih diakui daripada maternalistik gitu. Ibu saya kan dari perempuan kan. Kalau yang asli An-Nakoyah ya ini dua-duanya ini. Kalau saya separuh An-Nakoyah, separuhnya Karai kalau saya itu. Nah, ketika bicara masalah Karai katanya ini ada kejunilan sedikit itu. Itu. Kayak tahu akhirnya dah kesampean kejunilan. Nah, itu boleh setong ya. Kejunilan ayah saya itu pendekar ahli silat. Nah, itu saja itu. Keng tak turun ke putrana itu aja. Yang kedua, ayah saya ini seorang komponis, seorang musisi yang bisa memainkan semua alat musik. Tapi tak turun ke putrana. Karena umi saya tak suka itu.
Malah ayah saya ini norok kumpulan hadra, tebe ke menumi saya ada. Tak tahu tak kok me kenal benda yang lain pola tak ke. Ini yang siang muntah gelak, me tak pati ando ya gitu. Udah kelar sekolahnya itu. Nah, mulai wafatnya Kiai Waris tahun 1914. Ini ando koyak berapa? 2014 ya. Mulai goyang. Ando koyak ini. Karena saya lihat 9 kiai yang paling dominan ketika rapat-rapat itu memang Kiai Waris. Yang lain bukan tidak dominan, tapi mungkin lebih banyak mengalah dan seterusnya. Terus semakin goyah setelah wafatnya Kiai Bashir tahun 2017. Itu kalau menurut saya praktis anu koyo ini goyah. Panjenengan bisa melihat sendiri kegoyahannya seperti apa. Saya tidak usah menjelaskan. Para peneliti, para pengamat bisa melihat itu dan sebagainya. Saya tidak akan menjelaskan itu. Kata orang Jawa, kailok ya Pak. Katanya. Ya. Tapi itulah fakta itu. Itu fakta itu. Fakta dan realita itu justru itu. Nah ini. Terus berikutnya sedikit saya bagi tentang ini katanya tadi menggali nilai-nilai gitu ya. Seberapa dalam saya gali ini sesuai dengan kemampuan saya melacak atau pengalaman di situ. Pertama coba saya melihat dari sisi Anokoya secara umum. Saya membaca bukunya Huub de Jong yang sudah diterjemahkan hasil penelitian tahun 71 kalau tidak salah itu. Orang Belanda, seorang antropolog yang meneliti tentang hubungan ekonomi dan penyebaran Islam di Madura. Dan pusat penelitian itu di Perenduan. Dan sebagian orangnya mungkin sekarang masih ada. Bahwa penelitiannya itu selama 2 tahun. Masa orientasinya 1 tahun, penelitiannya 1 tahun. Kalau mahasiswa sekarang kan orientasinya tak pernah orientasi, enggak. Langsung penelitian seminggu, mari pas. Ini orientasinya saja 1 tahun. Penelitian 1 tahun. Nah, pada halaman tertentu, saya lupa halamannya, dia mengatakan begini. Ada 8 pusat keilmuan agama di dunia. 2 di luar negeri yaitu Mekah Madinah, 3 di Jawa, 3 di Madura. Itu menurut Jung. Nah, yang di Madura ini Guluk-Guluk, Bangkalan, Banyuanyar. Bangkalan ini menurut dia. Yang di Jawa Sidogiri, Panji, Ki Amir mondok di Panji. Terus kalau tidak salah Jombang. Sidogiri, Panji dan Jombang. Itu termasuk. Nah, dari sisi silsilah itu. Ini sangat-sangat jelas. Sangat-sangat jelas. Banyak referensi yang bisa dilacak. Gitu. Silsilah keilmuan Kiai Anokoya ini. Misalnya Kiai Ilyas ya. Kiai Ilyas ini langsung berguru kepada Kiai Syarkawi ayahnya. Kiai Syarkawi ini seangkatan dengan Kiai Nawawi Banten, seangkatan dengan Syekh Ahmad Dahlan, yang Syekh Mekah itu. Beliau-beliau ini semuanya punya murid yang nulis I'anat Thalibin, Syekh Bakri Syato. Jadi sudah nyambung kan ke I'anat Thalibin itu. I'anat Thalibin punya murid Termas, Ki Mahfud Termas. Ki Mahfud Termas punya murid Ki Hasyim Asy'ari. Ki Hasyim Asy'ari punya murid Kiai Ilyas. Kiai Ilyas punya murid 9 kiai. 9 kiai punya murid panjenengan saja. Nah ini. Jadi secara genealogi ini bersambung. Cek saya tanya lagi bermalaikat, kita bisa jawab. Kita bisa menjawab. Luar biasa. Ini kebanggaan saya. Walaupun saya tidak keturunan Anokoya, saya cek pokok menjadi Anokoya itu betul. Yang bukan keturunan saja pokok, apalagi yang keturunannya. Yang alumni sampai berjuang mengatakan iya, ini kan dari pokok kan itu ya. Dari pokok. Muntah pokok buat apa? Ya ada bukan kan begitu. Tidak ada artinya.
Lah, makikun enggak ini udah bandana ini kan. Udah bandana ini, alhamdulillah. Ini termasuk berokan kan begitu. Jadi dari sisi silsilahnya sudah sangat jelas. Dan semua yang saya sebut tadi nama-nama semua itu dari sisi kemadzhaban mazhab Syafi'iyah. Tidak ada yang lain. Walaupun mungkin gurunya seperti Syekh Ahmad Dahlan ini berguru kepada banyak orang. Itu tahun 1816. Jadi berangkatnya keilmuan An-Nakoya ini dimulai dari 1813 Kiai Nawawi Banten, 1816 Ibrahim Syekh Ahmad Dahlan itu. Terus setelah itu Kiai Ilyas ini masih lahir tahun 1800 sekian. Masih. Jadi jelas dari sisi dan kemadzhabannya jelas. Tidak ada mazhab lain. Mereka itu tidak ada mazhab lain. Katakanlah seperti Kiai Ilyas itu. Tidak ada bukti bahwa Kiai Ilyas ini punya mazhab lain. Dari sisi ibadahnya dan akidahnya, tidak ada. Yang pertama coba kita lihat dari gurunya sudah Syafi'iyah semua ke atas. Kitab-kitab beliau, menerbit tengkun yang perpustakaannya beliau semuanya itu. Syafi'i. Kitab-kitabnya. Yang diajarkan kepada murid-muridnya Syafi'iyah. Yang ditulis beliau seperti Safidatus Shalah yang merupakan nazaman itu. Ada lagi yang ditulis atas dasar Asy'ariyah. Manzumatur Risalah, itu tauhid. Itu diajarkan kepada santri An-Nakoya dulu di Ibtidaiyah. Enggak tahu sekarang masih tetap diajarkan atau tidak. Jadi semuanya Syafi'iyah, tidak ada yang lain. Nah, cuma luar biasanya seperti Kiai Ilyas ini, doa-doanya, amalan-amalannya itu selalu bisa dilacak sumbernya. Jadi artinya tidak ada istilahnya, ini sepanjang pengetahuan saya dan dari sumber-sumber yang saya wawancarai, artinya tidak ada doa-doa yang aneh-aneh. Semuanya bisa dilacak. Melacaknya di mana? Melacaknya di itu Adhkarun Nawawi itu. Jadi kalau ada santri An-Nakoya yang punya doa lain, pasti bukan dari An-Nakoya itu. Pasti bukan dari An-Nakoya. Memang doa kejunilan atau itu pasti bukan dari An-Nakoya itu. Pokoknya kalau sumbernya tak jelas, itu jelas bukan dari An-Nakoya. Saya berani memastikan itu. Nah, ini seperti misalnya saya pernah tanya amalan-amalan Kiai Ilyas itu. Yang saya tahu dari ibu saya cuma 2 amalannya. Yang pertama adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani arifun dari mbana. Yang kedua dibaca setiap malam Jumat 10 kali. Ya basalati melati ya sahibul sholli ala Muhammadin khairil bariyah shalawat. Itu pun. Jadi tidak ada yang katakanlah yang aneh-aneh itu. Dan selalu bersumber ke kitab yang jelas. Ini dari sisi dan beliau sangat konsisten dan jeli ketika ketika mengamalkan ini. Misalnya seperti begini ya. Contoh ini. Ini tidak mungkin selesai. Kiai Ilyas saja tidak mungkin selesai, apalagi Kiai Amir ya, belum saya ini nanti. Dari Kiai Ilyas saja sudah saya. Misalnya, ini mungkin yang disebut menggali, mudah-mudahan ini yang dimaksud. Biasanya kan Kiai Ilyas sampai kiai-kiai sekarang itu ketika sudah salam, setiap sesudah maghrib dan sudah subuh, aqbala biwajhihi, gitu kan ya. Ini, aqbala biwajhihi. Menghadap ke makmum dengan wajahnya, bukan dengan dadanya, bukan. Nah ini jelinya Kiai Ilyas. Kalau kelompok sana langsung papolik pas begini pas sekarang. Coba tengku sampai di masjid sini misalnya itu. Begitu imam begitu selesai langsung asela menghadap begini pas. Itu tidak aqbala wajhi. Jadi begini. Itu. Bukan bisadrihi. Nah, itu salah satu kejelian Kiai Ilyas itu. Dan ini lagi. Beliau tidak merubah posisi duduk sebelum membaca la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali.
Karena itu jaminannya apa? Dosa dalam sehari dan dosa dalam semalam dihapus. Syaratnya harus tidak merubah duduk. Coba lihat praktek kiai, seperti itu semua. Saya nengenin ke Esom, saya ke Wade, saya nengenin semua itu. Mungkin santri-santri yang sering di soft pertama tahu, kalau soft belakang nggak tahu itu. Di halaman. Itu. Nah, ini lagi. La ilaha illallah wa la syarika yang dibaca 10 kali itu lain dengan la ilaha illallah wa la syarika yang penutupnya. Nah, ini kejeliannya. Jadi yang pertama itu la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Yang terakhir tidak ada yuhyi wa yumiit, tidak ada. Kenapa kok berbeda? Karena teksnya seperti itu memang di kitab itu. Ini. Itu salah satu kejeliannya. Terus saya catat beberapa, misalnya. Nah, misalnya ketika baca surat apa namanya? Inna anzalna. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Bukan min kulli amrin salam. Itu ditegur oleh Ilyas katanya. Ditegur. Umi saya bilang, kan dinarehun. Salamun hatta matla'il fajr. Makanya banyak-banyak hafiz-hafiz itu justru amrin salam gitu. Saya tidak mengkhawatirkan keilmuan Ilyas ini karena bisa dirujuk, referensinya itu bisa dirujuk. Nah, itu. Nah, terus dua iftitah. Doa iftitah beliau ini tidak ada ini wajah ini itu dia. Dulu ada santri yang apa namanya? Santri yang mengajarkan ini wajah itu ditegur katanya. Terus ada Allahu Akbar. Bukan misalnya takbir ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, itu lalu ulang lagi, Allahu Akbar kabira. Jadi bukan Allahu Akbar kabira walhamdulillah, tidak. Karena dari sisi nahwu saja keliru. Pun pas kabiro. Nyantol kemana kabironya itu? Apa nyantol ke Allahu Akbar yang tidak dibaca? Apa nyantol kepada Allahu Akbar takbiratul ihram? Nah, itu. Ini para IAA semua yang saya hormati. Ya. Terus berikutnya talqin. Talqinnya ke Ilyas ini sangat simpel. Sangat-sangat simpel. Saya punya teksnya. Jadi tidak ada idza ja'al malakani, tidak ada itunya. Tidak ada. Jadi lebih menentukan kok dah aku katanya. Saya enggak bukan kedatangan dua malaikat kan seperti itu. Ini enggak. Lebih banyak ke Allahumma tsabbitha, tsabbit bil qouli tsabit, lebih banyak itu. Talqin ke Ilyas ini, talqin. Karena ada rujukannya, ada rujukan. Rujukannya ini walaupun masa tabi'in, ini masih kuat dijadikan rujukan. Nah, terus lagi ke Ilyas ini, dulu ada pernah santri Anukoyah yang mencatalkan, tapi nyebutnya mana? Ya Muhammad. Ini ditegur. Karena orang itu mungkin coba, mungkin bagus. Jadi Ilyas menyebut ya Abdullah, ya Amatallah. Tak nyebutnya mana orangnya. Kalau Abdullah ini pasti bagus. Kalau itu pun tidak bagus, coba lihat Abdul di dalam Al-Quran itu mesti orang-orang bagus semua. Ini luar biasanya. Terus tahlil juga. Tahlilnya simpel ke Ilyas ini. Malah Kiasim menabi budak tahlil bak lancang itu, ada budak ini Kiasim ini ya. Cek suruh bunyi aja kan karena cek sang cak mutur. Tahlil banyak. Pas kangkan ku rap-rap. Ah itu rekan aja kan bukan Kian itu. Bukan Kiasim itu. Malah istighfarnya cuma 3 kali kalau ke Ilyas itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Lalu afdhalul dzikri. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Bukan afdhalul dzikri qauluhu la ilaha illallah, tidak. Jadi kalau kiai ini 9 ini yang paling ke Ilyas Ki Waris. Yang paling ke Ilyas. Saya tidak tahu ke Esom karena saya tidak tahu pembauran saya dengan beliau sangat-sangat sedikit, sangat-sangat terbatas. Nanti bisa ditambah dengan ini. Nah, terus doanya itu selalu menggunakan jawami'ud du'a. Kata orang sekarang doa sapu jagat. Jadi setiap waktu itu selalu membaca doa itu. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma ahsin aqibatana. Itu kan doa sapu jagat. Doa jawab doa ini teksnya simpel, maknanya mencakup. Malah berdebu begini ya. Seperti Ki Waris ini cetak kesokan pun macam-macam. Cetak kesokan. Seperti ini contoh ya. Contoh. Ada doa pengantar ya. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Hawa Uzulaiha wa Yusuf wa Anu wa Sapa dan sebagainya. Malah pada saat doa itu kama alafta bainal ma' wa tin, kan begitu kan ya. Mun itu kurang lengket kan saya, paling lengket bainal ma' wal ismin. Itu paling lengket itu. Iya. Jadi doa pengantin yang diberikan dari Ki Ilyas ke Ki Waris ke saya punya itu. Bisa fotokopi itu pun parlo itu. Oh saya habis tapi itu. Berai aja Pak, habisnya ya. Ya cipta betul. Makanya Ki Waris ini paling tak kesokan dicetak buku-buku Ilyas itu. Tak kok di itu. Hak ciptanya itu. Jadi kun ya barakallahu lakuma wa barak alaihi wa jama' bainakuma fi khair itu. Allahumma fadlika ummana wa bulat bika khafana jan hadzal aqdam bakar ma'sumak. Kun itu tak panjang, tak panjang. Jadi, apalagi tak jelas apa Yusuf Bazalahya kawin apa enggak jelas di tafsir itu. Tak jelas itu. Boleh ngocak akabin, boleh ngocak enggak kan? Saya niku di berbagai referensi. Misalnya di tafsir Tabari, tafsir itu katanya kalau Yusuf dengan Zulaiha kawin itu Israiliyat, kata Israiliyat. Saya sempat melacak itu. Ya termasuk mukhtalaf lah, ikhtilaf lah. Tapi tidak apa-apa itu. Nah, cuma di dalam hadis itu memang ada doa tidak boleh tidak di dalam doa berlebih-lebihan. Misalnya contoh ini ya, mohon maaf saya. Bening ngajarin saya ini kan sekedar pola ninga. Ya Allah minta surga ya Allah. Kan cukup kan? Tak usah minta nasihan surga ya Allah. Minum surga ya Allah misalnya. Para putus surga ya Allah. Kalau sudah masuk surga pasti dapat itu semua. Kan begitu. Nah, ini makanya Ki Ilyas ini lagi-lagi sangat-sangat jeli. Simpel doanya. Terus dia juga tidak merekomendasi tarekat seperti yang umum di masyarakat. Ki Ilyas mengatakan bahwa tarekat bujang sunat, tarekat puasa sunat, tarekat sedekah sunat, sedekah tarekat itu. Dan beliau juga tidak merekomendasi potran ngapalaki Quran. Ki Hasyim Ahmed Tabunumi kakek Ilyas tenggolo terang Quran tak pernah yakin. Dia dengan biasa be. Palapal ya nasi apa. Menjaganya yang sangat-sangat berat itu. Kadang orang tahfidz ini ya pas tak sempat ngarawat umat, aku ngapalaki Quran melulu. Itu persoalannya. Nah, sedangkan awilit banyak ilmu jelas lebih gencerna, lebih banyak gencerna nyari ilmu. Pun awilit kanggo tibi. Mau nyari halal haram ini kanggo tibi bukan kanggo yang lain. Apalagi adikir tibi kun kanggo abang tibi. Benih keinginan Gusti Allah kan itu. Si keinginan Gusti Allah nyari ilmu menyebarkan ilmu, itu yang jelas keinginan Gusti Allah. Nah, salah satu kemajuan Ki Ilyas ini alangkenan.
langganan koran, langganan majalah. Nah, ini. Malah bahasa Arabnya itu Cabuna Kiai Sa'di akhirnya ini, Kiai Ilyas ini termasuk adib Arabi di Indonesia. Sastrawan Arab yang ada di Indonesia. Malah Kiai Sa'di bilang, tidak ada khutbah di Arab Saudi itu sebaik khutbahnya Kiai Ilyas. Kok bisa menilai? Karena Kiai Sa'di itu baca khutbah di Yordania, di Arab Saudi lama beliau itu. Jadi tahu semuanya itu. Sudah ada Pak? Enggak, lebat ya, lebat ampuh saya itu. Ya. Oh, tak pakai ya. Udah tampilin. Nah, ini semua turun kaki waris. Turun kaki waris. Kaki waris ini sudah saya sampaikan waktu dulu ada Pak Haji Mawardi, Kiai Haji Mawardi ini saya sampaikan. Ki waris ini menginginkan persatuan Anokoyah tidak lepas. Bukti usahanya Ki Ilyas, Ki waris ini yang pertama, satu azan cukup di Masjid Jami, yang lain tak oleh azan. Di rumah, di lantai, tak oleh azan. Cukup satu. Ini. Yang kedua, cukup satu yayasan Anokoyah, tak oleh mau cika alas yayasan. Yang ketiga, tetap Anok ini merupakan seandainya negara federal gitu ya, dengan sistem kolektif kolegial kepengasuhan. Sampai dulu ada istilah rektorium, dewan rektor. Nah, itu yang tidak biasa di mana-mana kan, ada rektorium. Rektornya dulu kan Ki Hasim, ke siapa itu. Jadi secara administratif tahun ini Ki ini, tahun ini Ki ini, seperti itu. Terus lagi waktu ada mahasiswa pamit ingin mendirikan PMBI, Seranggawi tak oleh, jangan. Daerah mau bahasa MI mendirikan dia. Saya tidak bisa melarang, tidak bisa menyuruh. Nah ini. Jadi PMBI, HMI, tidak usah sudah. Cukup senat katanya beliau. Jadi menurut sekarang pada itu aktif di kampus itu bukan Anokoya jelas. Terus ini lagi. Rektornya Rabu. Ki waris tentang istikharah Ki waris ini. Biasanya orang istikharahnya kan lewat mimpi. Ki waris tidak. Jadi mana pekarlah misalnya pakai buah pekarlah sudah pas. Pejang rakaat bismillah lamar. Pejang rakaat bismillah lamar. Ya bada kiai yang lain menggunakan apa? Mimpi wallahu alam itu. Mesti Ki waris ini sumbernya kepada Kiai Ilyas mesti itu. Dan itu yang saya ikuti sekarang gitu. Ya muncul sudaratin basna pakai istihara ya. Tak melo dak ya. Tatin, soki, ada mata lagi misalnya kan dia. Terus tahlil juga Ki waris ini. Kalau ada santri lubangsa yang beda, gitu, tegur Bang Ki waris. Tapi kalau bukan santri lubangsa tidak ditegur. Misalnya ya, ada santri lubangsa, misalnya at-tahlil subhanallah bihamdihi, itu tegur. Si bener subhanallah bihamdi. Jadi mau ikut lebihi itu tegur. Terus setelah baca surat pendek di akhirnya itu hanya dipisah dengan Allahu Akbar. Tidak dipisah dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Benih pola coba dan tidak, karena memang perintah teksnya seperti itu. Enggak boleh kalau pengen gelak dua iftitah. Dua apa namanya? Kait akhir. Tidak ada sayyidinanya itu. Kalau di luar sholat ya silakan sayyidinahnya. Kalau dalam sholat, kenapa kok tidak seperti itu? Karena teksnya memang menurut hadis tidak ada sayyidinanya. Kalau di luar sayyidina semua. Kalau di luar sholat itu. Karena teks aslinya seperti itu.
Jadi Ki Waris ini juga sangat jeli. Dia mengatakan juga, An-Nukoyah jangan di-NU-kan. Jadi kalau ada gejala-gejala meng-NU An-Nukoyah, itu bukan An-Nukoyah jelas itu. Saya mohon maaf. Saya cuma menyampaikan. Terus dulu ada usul supaya masuk ke Robiul Ma'ahid An-Nukoyah ini. Tak gelem Ki Waris itu. Karena itu di bawah naungan organisasi Robiul Ma'ahid. Pernah juga ada masuk ke Ma'arif, tak gelem Ki Waris itu. Jadi tetap An-Nukoyah ini mandiri sebagai An-Nukoyah. Pernah aplangnya Isabana dulu tapi sudah ini Isabana Syafi'iyah Salafiyah, Ki Waris. Makanya tetap Ma'hadun Nukoyah Al-Islami. Bukan Ma'hadul Islami An-Nukoyah, bukan. Ma'hadun Nukoyah Al-Islami. Jadi mohon hal-hal kecil seperti ini tapi punya dampak yang sangat luas. Apalagi santri An-Nukoyah ini, IAA ini melanjutkan kebiasaan ini di pesantren masing-masing. Apa di Sobur Tombet, apa di mana itu Nasyidut Tulab, apa di Al-In'am dan sebagainya. Di lain-lain. Terus ini juga yang sangat penting ini ya. Tentang pemikiran Ki Waris ini. Ini sangat ketat. Dulu pernah ke siapa namanya? Ke Ilyas ini, Ki Waris ini pernah diundang oleh P3M untuk menghadiri seminar kontekstualisasi ajaran Islam. Yang diajak saya, maka malam di sini di Magelang. Pondoknya Mbah Lim, Magelang itu. Waktu itu yang hadir ada Wakil Presiden Sudarmono. Yang hadir dari NU itu Kiai Ali Yafi, terus Mas Dar sebagai Ketua P3M. Ki Waris walk out. Karena salah satu yang direkomendasikan situ adalah bisa mengaktualisasi tauhid. Kalau tauhid bukan bidang ijtihad kata beliau itu. Kalau tauhid bukan bidang ijtihad kalau tauhid, kalau akidah itu. Seperti itu. Terus ada juga seorang tokoh bilang agama itu sama. Terus kayak Waris bilang, "Cek sakinga benerang NU jadi kocak murtadil lah." Nah, itu saya pun Ki Waris. Yang pula dari tokoh, jadi tak ada orang yang ngocak murtad itu. Ki Waris juga di pengajian itu ada orang yang ngirim Fatihah ke malaikat, summa ilal malaikatil muqarrabin. Ki Waris sudah begini, "Manta kirim Fatihah ke Gusti Allah sekali." Jadi sekarang mencari potret Ki Waris sekarang itu. Apakah putranya Ki Waris seperti beliau atau tidak? Ini yang senior ini walaupun katakanlah itu kiainya patut memberikan masukan kepada beliau itu. Misalnya Pamanda Ki Abdul Wafi ini yang dekat dengan Ki Fikri misalnya perlu beri masukan. Beliau itu bahwa Ki Waris seperti ini dari sumber yang banyak. Sumber saya itu bukan hanya Abah dan Umi, bukan. Ada beberapa tamatan An-Nukoyah sekarang masih ada seperti misalnya Haji di di Beraku masih ada sekarang masih ada. Banyak yang sudah wafat. Sudah Pak ya? Oh, kita sudah berada sekonek Pak ini. Tinggal masalah politiknya. Nah, masalah politiknya ini. Masalah politik. Yang pertama politiknya Ki Ilyas ya. Nanti politiknya Ki Waris dan lain-lain. Ki Ilyas ini tidak pernah masuk partai selain Masyumi. Walaupun NU sudah ada tadi di situ, partai NU. Ki Hasyim Asy'ari juga tidak pernah masuk partai selain partai Masyumi karena partai NU belum lahir. Pantas kan ya? Menurut Kongres tahun 45, Kongres pertama umat Islam di Jogja, itu memutuskan bahwa
wadah politik umat Islam hanya satu, yaitu Masyumi, Majelis Syura Muslim Indonesia. Ketuanya, salah satu ketuanya dulu adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Terus ke Ilyas. Nah, karena ada persoalan antara NU, Muhammadiyah dan sebagainya di dalamnya itu, maka NU sebagai ormas keluar. Dan Kiai Hasyim acabis ke Ilyas. Itu. Minta agar supaya Kiai Ilyas itu keluar dari Masyumi dan pindah ke NU. Kiai Ilyas tidak sempat menjawab pada saat itu. Ini Dabun Ubi dan Dabun apa? Tak sempat. Nah, setelah itu tidak menjawab Kiai Ilyas, tidak menjawab. Terus ke siapa namanya? Kiai Wahid pulang ke Jakarta. Lalu Kiai Ilyas nyerat surat. Suratnya saya dapat dari Kiai Sa'di akhirnya ini. Antara lain saya tidak lengkap suratnya. Suratnya begini. Ahlus sunnah wal jamaah yujawizuna shalah khalfa kulli birrin wa fajir. Jadi antara titik-titik. Ahlus sunnah wal jamaah la yukaffiruna ahlul kabair wa ahlul qiblah. Terus akhirnya subhanallah, hadza tafriq wa tab'idun bainal muslimin. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih wal munafiqa minal muflis. Itu suratnya Kiai Ilyas. Ada catatannya di sini, sedang dilacak. Karena Kiai Sa'di ini paling banyak mengumpulkan teksnya Kiai Ilyas itu. Paling banyak mengumpulkan itu. Syair-syairnya Kiai Ilyas ditemukan di Kiai Sa'di itu. Karena pokoknya Kiai Sa'di ini adalah Kiai Ilyas. Sampai Kiai Sa'di ini, karena Masyumi ini satunya partai Islam, waktu Nurholis Majid ke Geluk-Guluk, saya akan mendukung sampean, karena itu mau mencalonkan dulu. Pokoknya khilafah, katanya Kiai Sa'di itu. Mun sekarang yang wakil dengan Andokoya, ramai Andokoya itu. Nah, ini biar kita tahu bahwa di Andokoya itu ada orang kayak gitu, ada. Tidak boleh dinafikan. Itu bagian dari konsekuensi dan cara memandang Islam, seperti itu. Itu Kiai Ilyas. Makanya Kiai Ilyas ini cek pokokon kan makanya nyamain Ahmad Sa'di Al-Farinduani. Karena yang konsisten dengan Masyumi pada saat itu Kiai Jauhari dari pihak kakek dari pihak ibu, Kiai Ilyas. Seperti itu. Nah, waktu itu surat belum sampai dikirim ke mana itu? Ke Kiai Hasyim. Atau mungkin belum dikirim. Lalu Kiai Hasyim wafat dalam kecelakaan di perjalanan tahun 53 di Bandung. Tuh Kiai Ilyas katanya Umi nangis mular. Nangis luar biasa. Saya tidak bisa memaknai nangisnya itu bagaimana. Apa karena suratnya belum sampai? Apa karena tak norok perintahna putrana guru? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi beliau sempat nangis. Apa nangis penyesalan atau bagaimana itu? Wallahu a'lam. Kita tidak bisa menafsirkan. Tapi yang pasti Kiai Ilyas ini tidak mau karena sudah ada kesepakatan Islam. Persis seperti Ki Waris. Nah, sedang Kiai Ilyas ini begini. Makon katriatana. Ki Idris ke Sajjad tikalek masuk NU tiga. Punten gak tuan, tenggulang yang panjenengan. Enten tina masuk. Mun sekarang kan bukan masuk ke sengkok kan ini mun sekarang gitu. Nah, Ki Waris juga seperti itu, Ki Waris itu. Beliau walaupun PKB ikut mendirikan, walaupun P3 ikut mendirikan PKB, tapi tidak ikut P3, tidak ikut PKB. Jadi itu salah satu keunikan Kiai Andokoya di periode ketiga itu. Seperti itu kira-kira. Nah, waktu ada perbincangan ini yang penting diketahui ya. Waktu ada perbincangan di antara ustadz-ustadz biasanya kalau pagi itu istirahat makan di dalam. Dan kalau dulu ada arbu'u kan. Paling bagus itu jukon petes. Dirinya itu. Nah, kalau sekarang kan sudah sate gulai sudah sekarang guru itu. Ada perbincangan guru-guru itu memperbincangkan tentang organisasi katanya. Itu pas perang ban Kiai Ilyas itu. Perang, kelakuan perang. Pas saya rasa ada masalah Masyumi. Itu Abah yang tahu sendiri. Zainuddin Beragung yang tahu. Pas Ki Muiz, kakaknya Ki Muksid yang tahu pada saat itu. Abah saya yang tahu. Pas saya rasa ada masalah Masyumi. Punten bani Masyumi.
Cak Nur yang saya debu itu. Udah meninggal orang itu. Orang kedua, kiai itu. Punten Bani Masyumi. Tapi Muhammadiyah. Dia ngarasain Muhammadiyah. Lalu kayak emosi. Anak apa kan Muhammadiyah? Toh. Itu. Intinya bukan persoalan NU Muhammadiyah menurut hemat saya. Tafriq bainal muslimin ini yang harus dijaga. Biar mereka bersilat dan sebagainya, silakan. Kami akan bersilat juga. Seperti itu. Kita kadang-kadang memaknai toleransi itu keliru. Toleransi itu katanya tidak membenci kepada agama lain. Kita harus membenci kepada agama lain kita. Yang bukan Islam. Kita harus membenci. Siapa yang tidak membenci? Allah saja membenci kok, apalagi kita. Mungkin seperti itu ya Pak. So, banyak yang Pak monitor roten ini Pak. Tapi sudah tak mila dekian sini. Ya baik, terima kasih, mohon maaf ya. Saya malah banyak ini. Saya nyusun puisi ini, nanti akan diserahkan saja puisinya ini. Terima kasih. Ya, enggak. Ya. Deki ya, puisi nah. Sekarang. Oh ya. Nah, ini. Mohon maaf ya. Ini memang sengaja saya tulis ini. Insya Allah ini asli, bukan jiplakan. Tangis rindu An-Nukoyah kala musim. Tinta kering MAH. An-Nukoyah suluh menyuluh hikmah, merekahkan hidayah, menebar berkah. Sukmamu mengalir deras riuh rendah, menabur bintang ke bintang sepenuh arah. Alumnimu menyaput langit cakrawala dengan warna rona-rona biang lala. Dipandang mata jauh tak tersentuh, langkah diayuh raga berlabuh. An-Nukoyah, jejakmu, jejak leluhurmu, hari-harimu dulu menyemai air mata, menanam sendu, menimbun pilu, sampai aku letih raga dan lelah jiwa. Aku sendirian, tiada dia, tiada kamu, menata saga dalam etalase air mata, menggantang asap di ruang hampa. Di tengah tidur panjang aku bermimpi, ini nasibmu, nasibku, hargamu, hargaku, tumbang melintang di ladang ilalang. Anakku, engkau datang tergesa-gesa, tiba-tiba tidur lelap di kamar ber-AC, di kasur empuk 2 guling 1 bantal. Singgasanamu semerbak lavanda, beriring nasyid syahdu di ambang jendela. Di sana di rumah Tuhan pekik merdu suara azan. Di sini pondok santri gembala luluh menghamba. Dikala engkau tak tahu aku jenuh dan payah, kala menyusun batu ubin menata genting, menghampar lantai zaman untukmu. Engkau pun tak tahu kala aku merajut pedih, menyuluh luka, menyulam luka, mengenyam perih, menenun sedih, menjahit haru biru citra semesta. Engkau tiba hanya ingin merengkuh asa. Anakku, tidak penting berebut gelar junjungan kiai, tidak penting disapa kanjeng nyai menjadi apa dan siapa. Lebih penting bagaimana mengapakan dan mensiapakan, untuk keniscayaan apa dan siapa dirimu, untuk kekinian dan kenantian, untuk kedisinian dan kedisanaan. Anakku, jangan menjadi orang saleh tapi bodoh. Salat, haji, mulang dan berpetuah, walau tak pernah memaling dan bukan pencoleng, tapi hamba-hamba santri dan mahasiswa diracuni dengan pikiranmu yang katanya udah. Sandiwara lelucon di pentas tontonan para hamba, dengan lakon pustaka yang menyimpan berhala-berhala, di kuil kuliah kerakusan kebudayaan dan pemikiran, sambil mengenakan masker berbau anyir dan topeng kemudian akan busuk hingga malam suntuk. Engkau hanya tersenyum sinis, walau wajah-wajah An-Nukoyah berubah muram. Engkau membuat patron yang tak pernah kubuat, hamba-hamba tak berdarat lalu tersesat. Anakku, seandainya aku masih hidup, An-Nukoyah tidak akan pernah redup.
alih-alih engkau setengah tega menatap. Siapapun enggan menutup satir antara terang dan gelap. Seandainya aku bangkit kembali, tak akan percaya dan berkata, ini bukan Andogoyahku yang dulu. Kubesarkan menjadi dewa raksasa, menjadi dewa dewasa raksasa lalu sengsara. Kini tinggal sisa basi bercampur bisa, ranting kering dahan patah terserak, silang senggarut di latar Andogoyah. Anakku, dengan engkau gelisahkan daku dalam penantian panjang, hentikan tangis derai air mataku di rindang pohon Kamboja. Genangan puasa ilmuku gersang kering kerontang, tersisa endapan lumpur tempat kerbau berkubang. Air mataku terhampar di tadah tanah, kicau murai membisu 1000 bahasa. Malu bercermin di kaca buram, hai anakku, entah mengapa, mungkin ada mirat pecah dengan sengaja. Kembalilah ke pangkuanku yang dulu, benih yang pernah kusemai, sirami agar tumbuh kukuh tak luruh. Rebahlah sambil menatap Andogoyah, tempatmu meminjam hidup sebelum menutup mata, tempatmu mengukir asa sebelum habis masa. Kau dinanti umat dibagi cerah, buku ditunggu kelak di batas senja. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.